Pernahkah Anda mengalami keadaan di mana semua terasa buntu? Uang hampir habis, jalan seolah tertutup, namun tiba-tiba pertolongan datang di detik terakhir. Jika itu sering terjadi dalam hidup Anda, Primbon Jawa menyebutnya bukan kebetulan. Terutama bagi pemilik weton legi, rezeki memang jarang datang lebih awal. Ia sengaja ditahan, diuji, bahkan dibuat menegangkan. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguji hati. Apakah masih percaya atau mulai ragu pada takdir yang sudah digariskan sejak lahir? Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia Primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Manis. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Weton Legi. Ketenangan yang terlihat, ujian yang tersembunyi. Dalam Primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai weton yang membawa rasa manis dalam kehidupan. Sejak awal kelahirannya, pemilik weton ini sering dianugerahi lingkungan yang relatif ramah. Ia mudah diterima, jarang memiliki musuh terbuka, dan sering berada di posisi aman. Hidupnya tampak tenang di mata orang lain, seolah berjalan tanpa guncangan besar. Namun, justru di balik ketenangan itulah, tersimpan ujian yang tidak banyak dipahami. Primbon mengajarkan bahwa weton legi diberi garis hidup yang stabil bukan untuk dimanjakan, melainkan untuk menguji kepekaan batin. Ketika orang lain diuji dengan kesulitan nyata, legi diuji dengan rasa cukup yang terus-menerus. Ia jarang benar-benar jatuh, tetapi juga jarang benar-benar melonjak. Rezekinya mengalir kecil namun konsisten, seperti air yang menetes tanpa henti. Kondisi ini membuat banyak pemilik weton legi tumbuh dengan keyakinan bahwa hidupnya akan selalu aman. Disinilah konflik pertama mulai tumbuh tanpa disadari. Rasa aman perlahan berubah menjadi rasa paling mampu. Bukan kesombongan yang terlihat jelas, melainkan keyakinan halus bahwa apapun masalahnya pasti bisa dilewati seperti biasa. Primbon Jawa menyebut ini sebagai sombong alus, kesombongan yang tidak diucapkan tetapi bersemayam di dalam hati. Pemilik weton legi sering tidak sadar bahwa ketenangan hidupnya selama ini bukan karena kekuatan pribadi, melainkan karena penjagaan yang terus menyertainya. Banyak kisah menyebutkan bahwa weton legi sering diselamatkan di saat genting. Usaha yang hampir gagal tiba-tiba menemukan jalan. Masalah keuangan yang menekan mendadak terurai. Namun penyelamatan ini justru menjadi pisau bermata dua. Jika disikapi dengan syukur, hidup akan tetap seimbang.
Tetapi jika dianggap sebagai hal yang wajar, perlahan rasa takut kepada Allah memudar, digantikan rasa percaya diri berlebihan. Konflik batin semakin terasa ketika pemilik weton legi mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat orang lain melesat cepat, kaya mendadak, atau mencapai posisi tinggi, muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hatinya bertanya, mengapa hidupnya terasa datar? Padahal di sisi lain, ia tidak pernah benar-benar kekurangan. Primbon Jawa menjelaskan bahwa fase ini adalah awal ketidakseimbangan rasa, ketika hati mulai menuntut lebih dari yang telah ditetapkan. Weton legi sebenarnya diciptakan sebagai pribadi penyeimbang. Ia membawa keteduhan, bukan kegaduhan. Namun dunia sering menipu dengan ukuran-ukuran semu, harta, jabatan, dan pengakuan. Ketika weton legi mulai mengejar itu semua tanpa menyertakan kerendahan hati, maka ketenangan yang dulu menjadi kekuatannya perlahan berubah menjadi beban. Tidur tidak lagi nyenyak, hati mudah gelisah, dan rasa syukur mulai terkikis. Primbon Jawa mengingatkan, hidup yang terlalu nyaman seringkali menjadi ujian paling berat. Karena di sanalah manusia lupa bahwa semua ini hanyalah titipan. Weton legi yang lupa pada asal ketenangannya akan mulai diuji, bukan dengan kehilangan besar, melainkan dengan kegelisahan yang tak memiliki sebab jelas. Dan dari sinilah perjalanan menuju ujian yang lebih dalam perlahan dimulai. Bab 2. Rezeki weton legi. Datang di ujung waktu, pergi tanpa suara. Primbon Jawa menyebut rezeki pemilik weton legi sebagai rezeki yang ora nate kesusu, nangin ora tahu lali. Tidak pernah datang tergesa-gesa, namun juga tidak pernah benar-benar lupa. Pola ini berulang sepanjang hidupnya. Saat kebutuhan mulai mendesak, pintu rezeki terasa seperti ditutup rapat. Namun tepat ketika hati mulai pasrah, jalan itu terbuka dengan cara yang tidak terduga. Pola inilah yang membuat hidup weton legi terasa menegangkan, meski jarang berujung kehancuran. Di fase ini, konflik mulai muncul dengan lebih nyata. Pemilik weton legi sering merasa seolah diuji kesabarannya tanpa henti. Bukan sekali dua kali, tetapi berulang. Setiap kali hampir merasa aman, keadaan kembali menekan. Setiap kali mulai percaya diri, situasi kembali menggoyahkan. Menurut Primbon, ini bukan tanda nasib buruk, melainkan latihan batin yang sangat khusus. Weton legi dilatih untuk tidak menggantungkan rasa aman pada apapun selain Allah. Namun tidak semua pemilik weton legi mampu membaca tanda ini. Banyak yang justru mulai gelisah dan mempertanyakan keadilan hidup. Mengapa harus selalu menunggu di saat paling genting? Mengapa rezeki orang lain terlihat lancar, sementara dirinya harus berkali-kali diuji? Pertanyaan-pertanyaan ini perlahan menggerogoti ketenangan yang dulu menjadi ciri khasnya. Disinilah bahaya terbesar weton legi dimulai. Hilangnya rasa syukur secara perlahan, tanpa disadari. Primbon Jawa mengingatkan bahwa rizki weton legi sangat sensitif terhadap kondisi batin. Ketika hati dipenuhi prasangka, jalan rezeki terasa makin sempit. Bukan karena Allah menutup pintu, melainkan karena pemiliknya sendiri yang mulai kehilangan kepekaan. Rezeki masih datang, tetapi tidak lagi membawa ketenangan. Uang masih ada, namun cepat habis. Kesempatan masih muncul, tetapi selalu terasa kurang. Konflik semakin mendalam ketika weton legi mulai mengandalkan logika sepenuhnya. Ia bekerja lebih keras, memaksa diri, bahkan terkadang mengabaikan doa. Padahal dalam Primbon Jawa,
weton legi justru paling kuat ketika ia berjalan pelan, penuh rasa, dan berserah. Saat ia memaksa takdir yang datang bukan kemudahan, melainkan kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Di titik tertentu, pemilik weton legi mulai merasa hidupnya seperti berada di tepi jurang. Tidak jatuh, namun terus berada di ambang. Inilah ujian khas weton legi. Ujian yang tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan bahwa rasa aman sejati bukan berasal dari banyaknya harta, melainkan dari kedekatan hati dengannya. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai wewalir waktu, larangan halus dari takdir. Sebuah tanda agar pemilik weton legi berhenti menuntut dan mulai menerima. Jika ia mampu melewati fase ini dengan rendah hati, maka hidupnya akan berlanjut dengan ketenangan yang lebih dalam. Namun jika ia melawan, ujian berikutnya tidak lagi berkutat pada rezeki semata, melainkan akan menyentuh hal yang jauh lebih sensitif, rasa percaya dan keyakinan hidupnya sendiri. Dan tanpa disadari, weton legi sedang melangkah menuju bab berikutnya. Bab di mana ujian tidak lagi soal datang atau tidaknya rezeki, tetapi tentang apakah ia masih sanggup bertahan dalam iman ketika semua terasa menggantung. Bab 3. Ujian iman weton legi. Saat hati dihadapkan pada Allah. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tidak semua ujian diturunkan dalam bentuk kesusahan yang tampak. Pada pemilik weton legi, ujian justru sering datang dalam wujud kebingungan batin. Hidup terlihat berjalan, rezeki masih ada, namun hati terasa jauh. Inilah fase paling berbahaya, sekaligus paling menentukan. Fase ketika seseorang masih merasa mampu, padahal sesungguhnya sedang diuji imannya. Pada titik ini, weton legi mulai merasakan kelelahan yang tidak berasal dari fisik. Ia bekerja, berusaha, bahkan berdoa. Namun ketenangan yang dulu mengalir, kini terasa kering. Ibadah dilakukan, tetapi rasa khusyuk menghilang. Doa dipanjatkan, namun hati bertanya-tanya, mengapa terasa hampa? Menurut Primbon Jawa, inilah tanda bahwa hati mulai bergeser dari sandaran sejatinya. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena manusia perlahan lupa bersandar sepenuhnya kepadanya. Weton legi sering merasa dirinya sudah cukup baik, tidak merugikan orang lain, berusaha jujur, dan menjalani hidup dengan sabar. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan saja tidak cukup jika tidak disertai kerendahan hati. Primbon Jawa menegaskan bahwa ujian weton legi bukan pada perbuatan, melainkan pada rasa di dalam dada. Apakah masih ada ketergantungan kepada Allah, ataukah perlahan digantikan oleh rasa percaya diri yang berlebihan? Di fase ini, banyak pemilik weton legi mulai gelisah melihat hidup orang lain. Melihat rezeki orang lain lancar, usahanya melesat, sementara dirinya terasa stagnan. Iri yang halus mulai tumbuh. Bukan iri yang meledak, tetapi iri yang dipendam. Inilah titik rapuh iman. Karena saat hati mulai membandingkan takdir, sejatinya ia sedang mempertanyakan kebijaksanaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati hambanya. Ketika weton legi mulai menggantungkan harapan pada usaha semata, Allah tidak langsung mengambil rezekinya. Justru Allah membiarkannya sibuk, lelah, dan merasa tidak pernah cukup. Inilah teguran paling lembut sekaligus paling dalam. Allah ingin menunjukkan
bahwa tanpa keberkahan, sebanyak apapun usaha tidak akan membawa ketenanan. Primbon Jawa sejak dulu sejalan dengan ajaran tauhid. Siapa yang lupa pada sang pemberi akan dibuat sibuk dengan pemberian. Weton Legi yang belum sadar akan merasa hidupnya penuh tekanan, meski dari luar terlihat normal. Hatinya mudah cemas, pikirannya dipenuhi kekhawatiran, dan masa depan terasa menakutkan. Padahal semua itu bukan ancaman, melainkan panggilan agar ia kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Sebagian weton legi mulai sadar di fase ini. Ia mulai memperbaiki niat, meluruskan doa, dan merendahkan hati. Bukan lagi meminta agar hidup dimudahkan, tetapi memohon agar hati dikuatkan. Namun bagi yang masih keras, ujian ini akan berlanjut ke bentuk yang lebih nyata. Karena jika hati tidak disentuh oleh kesadaran, maka takdir akan mengetuk dengan peristiwa. Dan disinilah, weton legi akan memasuki bab yang jauh lebih berat. Bab di mana Allah mulai menarik sandaran-sandaran dunia satu persatu, agar hambanya benar-benar kembali hanya kepadanya. Bab berikutnya bukan lagi tentang rasa, melainkan tentang kehilangan yang membuka mata. Bab 4. Runtuhnya sandaran saat takdir mulai menyentuh nyata. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai wanci pambuka, waktu ketika tabir ujian tidak lagi berupa rasa, melainkan kejadian. Pada titik inilah, pemilik weton legi mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi sekedar menekan batin, tetapi benar-benar mengguncang kenyataan. Sandaran yang selama ini terasa kokoh perlahan runtuh, satu persatu, tanpa aba-aba yang jelas. Ujian datang bukan dengan bencana besar, melainkan melalui hal-hal yang dianggap aman. Pekerjaan yang selama ini stabil mulai goyah. Usaha yang bertahun-tahun dijalani tiba-tiba kehilangan arah. Orang-orang yang dulu selalu ada, kini menghilang atau berubah sikap. Semua terjadi perlahan, namun pasti. Dan yang paling menyakitkan, weton legi tidak bisa menyalahkan siapapun. Kejadian-kejadian itu terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di fase ini, pemilik weton legi sering merasa dikhianati oleh hidup. Ia bertanya dalam diam, mengapa justru dirinya yang diuji setelah sekian lama bertahan dengan sabar. Menurut Primbon Jawa, inilah saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik sandaran dunia agar hambanya kembali bersandar hanya kepadanya. Bukan karena Allah ingin menyakiti, melainkan karena hati telah terlalu lama bertumpu pada yang fana. Konflik batin memuncak ketika weton legi mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ia berusaha menutup retak dengan logika, menahan luka dengan kesibukan, dan menenangkan diri dengan alasan-alasan duniawi. Namun semua itu justru membuat lelah. Semakin ditahan, semakin terasa berat. Semakin dilawan, semakin terasa kosong. Primbon Jawa mengingatkan, siapapun yang melawan arus takdir dengan kesombongan halus akan dipaksa berhenti oleh keadaan. Di titik terendahnya, weton legi mulai merasa sendirian. Doa terasa berat, air mata sering jatuh tanpa sebab jelas. Namun justru disinilah pintu kesadaran mulai terbuka. Ia mulai menyadari bahwa selama ini hidupnya berjalan aman bukan karena dirinya kuat, melainkan karena selalu ditopang. Dan kini, ketika topangan itu ditarik, Allah sedang mengajarkan makna ketergantungan sejati. Ada dua jalan di fase ini. Sebagian weton legi memilih mengeras, menyalahkan takdir, dan menjauh dari Tuhan. Namun sebagian lain memilih merendah. Mereka mulai kembali bersujud dengan hati yang jujur, bukan lagi menuntut jawaban, tetapi memohon kekuatan.
bukan meminta ujian diangkat, tetapi meminta hati diteguhkan. Primbon Jawa menyebut bahwa weton legi yang mampu bertahan di fase ini akan mengalami perubahan batin yang besar. Ia mulai melihat hidup dengan sudut pandang baru. Kehilangan tidak lagi dianggap sebagai akhir, melainkan sebagai pemurnian. Kesendirian tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi ruang untuk mengenal diri dan Tuhan lebih dalam. Dan ketika weton legi merasa telah kehilangan hampir segalanya, ia belum tahu bahwa satu hal terpenting justru sedang disiapkan. Bukan berupa harta, jabatan, atau pengakuan, melainkan sebuah pemahaman besar tentang hidup dan takdir. Pemahaman yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Di sanalah bab terakhir akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi sejak awal kelahirannya. Bab 5. Plot twist takdir. Saat weton legi menyadari perannya sejak awal. Di titik ketika semuanya terasa hampir habis, pemilik weton legi akhirnya berhenti bertanya. Bukan karena menemukan semua jawaban, melainkan karena menyadari satu hal yang selama ini terlewat. Hidupnya tidak pernah benar-benar ditujukan untuk menjadi yang paling menonjol. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai wanci pamundut kauruh. Saat seseorang mengambil pelajaran paling mahal dari perjalanan hidupnya sendiri. Plot twist itu datang bukan dalam bentuk keajaiban besar, melainkan kesadaran yang menggetarkan. Selama ini, weton legi merasa hidupnya selalu tertahan. Rezekinya datang terlambat, jalannya berliku. Namun baru sekarang ia memahami bahwa semua itu bukan penundaan, melainkan penataan. Hidupnya diatur agar ia tidak larut dalam kesombongan, tidak terjebak dalam ambisi yang menggerus hati, dan tidak lupa kepada Sang Maha Mengatur. Primbon Jawa mencatat bahwa weton legi sering diberi peran sebagai penyeimbang. Ia hadir untuk menenangkan, bukan untuk menguasai. Ia ditempatkan agar menjaga harmoni, bukan untuk menjadi pusat sorotan. Karena itulah, hidupnya dijaga dari kejatuhan ekstrim, namun juga ditahan dari lonjakan yang bisa merusak batin. Inilah rahasia yang jarang disadari dan sering disalahartikan sebagai nasib biasa-biasa saja. Ketika kesadaran ini datang, hati weton legi terasa lapang untuk pertama kalinya, bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena ia berhenti melawan takdir. Ia menyadari bahwa selama ini, ia sering menjadi jalan rezeki bagi orang lain, menjadi penopang keluarga, penenang sahabat, atau penyelamat di saat-saat genting, tanpa pernah menyadari nilainya sendiri. Allah mengujinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membersihkan niat dan meluruskan tujuan. Rezeki pun kembali hadir, namun dengan wajah yang berbeda. Bukan dalam jumlah yang mencolok, melainkan dalam bentuk kecukupan yang menenangkan. Hati tidak lagi gelisah, pikiran tidak lagi dikejar rasa takut. Weton legi mulai memahami bahwa ketenangan adalah karunia yang jauh lebih mahal daripada limpahan harta. Dan disitulah ia benar-benar merasakan arti hidup yang diatur sejak awal. Primbon Jawa dan ajaran Islam bertemu pada satu titik kebenaran. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah akan diangkat derajatnya dengan cara yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Weton legi yang telah melewati semua ujian ini tidak lagi haus pengakuan. Ia berjalan pelan, namun mantap. Tidak tergesa, namun penuh keyakinan. Di akhir bab ini, satu kebenaran pun terungkap dengan jelas. Bukan dunia yang mempermainkan hidup weton legi, melainkan Allah yang menyelamatkannya berkali-kali dengan caranya sendiri. Dan ketika kesombongan telah luruh, yang tersisa hanyalah rasa syukur yang tenang.
Inilah akhir dari perjalanan panjang ujian dan awal dari hidup yang benar-benar berpijak pada iman dan kepasrahan. Dari seluruh perjalanan pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa hidup pemilik weton legi tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Segala keterlambatan, ujian, dan tekanan batin bukanlah tanda ketidakadilan, melainkan bentuk penjagaan yang sangat halus. Primbon Jawa mengingatkan kita tentang pola kehidupan. Namun pada akhirnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan segalanya. Dialah sebaik-baik pengatur waktu, rezeki, dan ujian setiap hambanya. Maka, jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki hari ini, dan jangan pula berputus asa atas apa yang belum kita capai. Bisa jadi, apa yang tertunda justru sedang disiapkan agar datang dalam keadaan paling membawa kebaikan. Jadikan weton, primbon, dan tanda-tanda kehidupan sebagai bahan renungan, bukan sebagai sandaran utama. Sandaran sejati tetaplah iman, doa, dan kepasrahan kepada Allah. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan menyentuh hati, dukunglah dengan menekan tombol like agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya Anda tidak tertinggal pembahasan berikutnya yang syarat makna dan hikmah kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan jalan hidup terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.